Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinda Dwi Agusti, nomor BP 22111526300259. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Metode KNN untuk Analisis Sentimen Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Menggunakan E-Learning di UPI YPTK Padang. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi mendorong penggunaan e-learning sebagai metode pembelajaran interaktif. E-learning memungkinkan proses belajar mengajar dilakukan melalui media elektronik seperti situs web, media sosial, dan perangkat teknologi informasi lainnya. Metode ini menawarkan fleksibilitas waktu dan tempat, serta mengurangi kebutuhan tatap muka secara langsung. Meskipun e-learning banyak diterapkan sebagai pelengkap KBM, penerapannya seringkali menyamaratakan semua siswa dengan penyajian materi yang seragam. Padahal, siswa memiliki karakteristik dan gaya belajar yang berbeda. Ketidaksesuaian ini dapat menghambat peningkatan kualitas berpikir dan hasil belajar siswa. Analisis sentimen dapat digunakan untuk mengolah data opini mahasiswa. Analisis sentimen adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dengan komputasi, dengan pendekatan secara statistik atau pendekatan secara leksikal untuk melakukan analisis emosi, sentimen, atau opini dari seseorang yang umumnya berupa teks. Hasil dari sentimen analisis memiliki 3 klasifikasi, yaitu positif, negatif, dan netral. Dalam proses klasifikasi sentimen, metode KNN merupakan salah satu algoritma machine learning yang sederhana namun efektif. KNN adalah algoritma klasifikasi data yang berdasarkan data training dengan jarak yang paling dekat dengan objek. Rumus yang digunakan dalam perhitungan algoritma KNN adalah rumus Euclidean distance. Algoritma ini merupakan suatu metode untuk mengklasifikasikan data berdasarkan data sampel atau latih yang telah disiapkan. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengklasifikasikan sebuah data berdasarkan nilai kecocokan atribut pada data latih atau sampel. Pengklasifikasian sebuah data dilakukan dengan melakukan penarikan sebanyak K tetangga pada data latih. Kemudian dilakukan voting untuk mengklasifikasikan data tersebut berdasarkan mayoritas nilai pada K data latih. Penelitian ini dilakukan di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, salah satu perguruan tinggi swasta yang telah aktif menerapkan sistem e-learning dalam kegiatan akademiknya. Dengan latar belakang tersebut, penting untuk mengetahui sejauh mana e-learning diterima oleh mahasiswa di institusi ini, dan bagaimana persepsi mereka dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas sistem e-learning di lingkungan kampus. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara online melalui Google Form kepada mahasiswa sebagai responden. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana persepsi mahasiswa terhadap penerapan sistem e-learning di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang? Yang kedua, bagaimana cara menerapkan algoritma KNN untuk melakukan klasifikasi sentimen mahasiswa terhadap sistem e-learning? Yang ketiga, seberapa baik tingkat akurasi algoritma KNN dalam mengklasifikasikan sentimen mahasiswa? Yang keempat, bagaimana hasil analisis sentimen tersebut dapat memberikan gambaran yang komprehensif sebagai dasar evaluasi dan pengembangan sistem e-learning di lingkungan kampus. Batasan masalah. Data sentimen yang dianalisis diperoleh dari kuesioner terbuka yang disebarkan secara daring melalui Google Form kepada mahasiswa Universitas Putra Indonesia YPTK Padang terkait pengalaman dan pendapat mereka terhadap sistem e-learning yang digunakan. Yang kedua, analisis sentimen diklasifikasikan ke dalam 3 kategori utama, yaitu positif, negatif, dan netral.
Yang ketiga, metode klasifikasi yang digunakan adalah algoritma KNN dengan pendekatan perhitungan jarak Euclidean. 4. Data pre-processing yang dilakukan mencakup tahap tokenisasi, fast folding, stop work removal, dan stemming untuk mengolah data teks mentah sebelum proses klasifikasi. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap penerapan sistem e-learning di Universitas Putra Indonesia IPTK Padang berdasarkan data opini yang dikumpulkan melalui kuesioner. Yang kedua, untuk menerapkan algoritma KNN dalam mengklasifikasikan sentimen mahasiswa ke dalam kategori positif, negatif, dan netral. Yang ketiga, untuk mengukur tingkat akurasi algoritma KNN dalam proses klasifikasi sentimen terhadap sistem e-learning. Yang keempat, untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai tanggapan mahasiswa terhadap sistem e-learning sebagai dasar evaluasi dan pengembangan sistem pembelajaran digital di lingkungan kampus. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang analisis sentimen dan penerapan algoritma machine learning seperti KNN dalam pengolahan data ini berbasis teks. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji efektivitas metode KNN untuk klasifikasi sentimen dalam konteks pendidikan atau bidang lainnya. Yang kedua, manfaat praktis. Memberikan informasi yang akurat dan terukur kepada pihak kampus mengenai persepsi mahasiswa terhadap sistem e-learning yang dapat dijadikan dasar untuk evaluasi dan pengembangan sistem pembelajaran digital di lingkungan Universitas Putra Indonesia IPTK Padang. Membantu pengambilan kebijakan di institusi pendidikan dalam memahami reaksi emosional dan opini mahasiswa, sehingga implementasi e-learning ke depan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mahasiswa. Tahapan penelitian. Yang pertama, perumusan masalah dan studi literatur. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, pre-processing data teks yang terdiri dari scaffolding, normalisasi, tokenizing, filtering, dan stemming. Yang keempat, pemberian label sentimen, yaitu positif, negatif, dan netral. Yang kelima, penerapan algoritma KNN. Yang keenam, evaluasi dan pengukuran akurasi, yang terdiri dari akurasi, yaitu seberapa banyak prediksi yang benar dari total prediksi. Yang kedua, precision dari semua prediksi positif, berapa yang benar-benar positif. Yang ketiga, recall. Dari semua data positif, berapa yang berhasil diprediksi positif. Yang keempat, F1 score. Gabungan rata-rata harmonis antara precision dan recall. Yang kelima, support. Menunjukkan jumlah data aktual untuk setiap kelas. Yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Untuk tahap pre-processing yang pertama yaitu scaffolding, yaitu mengubah huruf menjadi huruf kecil semua. Misalnya, menyamaratakan format teks agar lebih mudah dianalisis oleh mesin. Contohnya yaitu kata belajar, yang dimana huruf B-nya besar dan disamakan dengan huruf B yang kecil, maka artinya sama. Selanjutnya yaitu normalisasi. Normalisasi yaitu proses mengganti kata tidak baku atau tidak standar atau yang disingkat menjadi bentuk baku atau standar, misalnya seperti enggak menjadi tidak, IEG menjadi yang. Selanjutnya, tokenizing, memisahkan kata, yaitu memecah kalimat atau paragraf menjadi kata-kata tunggal agar bisa dianalisis lebih lanjut.
Selanjutnya filtering, menghilangkan atribut yang tidak relevan atau noise, yaitu menghapus kata-kata yang tidak memiliki makna penting dalam analisis seperti yang, dan, di, ke, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu stemming, mengubah kata ke bentuk dasar. Mengubah kata ke bentuk dasarnya agar kata turunan dianggap sama. Misalnya mengajar, pengajaran, mengajarkan diubah menjadi kata ajar. Jumlah data yang saya dapatkan yaitu sebanyak 107, di mana setelah data ini diolah menghasilkan sebanyak 53 sentimen negatif, 40 sentimen positif, dan 14 sentimen netral. Untuk metode C45 menghasilkan akurasi sebesar 0,58 dengan data tes 0,4. Untuk metode random forest menghasilkan akurasi 0,63 dan data tes 0,4. Selanjutnya untuk metode KNN sendiri menghasilkan akurasi sebesar 0,72 dengan data tes 0,4. Model ini sangat baik dalam memprediksi kelas negatif, yaitu sebanyak 23 data yang benar, tapi tidak bisa memprediksi kelas netral sama sekali. Dan cukup baik memprediksi kelas positif, yaitu 8 benar dari 14 data. Saya memilih menggunakan metode KNN ini karena metode ini memiliki akurasi paling tinggi dibandingkan metode C45 dan random forest. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.